Tepat di match ke-23 Liga Inggris 2025, Manchester City memainkan debutan anyarnya. Seorang defender yang berasal dari Uzbekistan. Melawan Chelsea, pemain tersebut mampu ikut berkontribusi atas kemenangan City atas Chelsea 3-1. Dia adalah Abdulkadir Husanov. Momen ini menjadi sejarah baru, yaitu pertama kalinya pemain Uzbekistan yang merumput di Liga Premier Inggris. Krisis cedera para punggawa pertahanan telah mengganggu Manchester City musim ini. Dalam upaya untuk meredakan kekhawatiran mereka, back Lens berusia 20 tahun Abdulkadir Husanov telah bergabung. Buruknya Manchester City menurut standar mereka pada paruh pertama musim 2024-25 mengharuskan mereka masuk di jendela transfer Januari, mengisi kembali tim yang membutuhkan penyegaran atau regenerasi. Sang juara bertahan setidaknya berhasil menghindari kekalahan dalam 5 pertandingan liga terakhirnya, namun mereka kini berada di peringkat keempat dengan 41 poin. Sama poin dengan Newcastle dan hanya unggul 1 poin dari Chelsea. Mungkin sebagian besar orang berpikir City butuh untuk memprioritaskan penguatan di lini tengah untuk menutupi hilangnya Rodri yang tak tergantikan yang absen selama sisa musim ini. Tampaknya Guardiola telah mengidentifikasi area lain yang perlu diperkuat. Abdulkadir Husanov, seorang bek tengah, akhirnya menjadi pemain pertama mereka di jendela transfer dari klub Ligue 1, Lens. Husanov akan menjadi pemain Uzbekistan pertama yang bermain di Liga Premier ketika ia melakukan debutnya, setelah menghabiskan biaya sebesar Rp667 miliar plus add-ons dan dikontrak selama 4,5 tahun ke depan. Meskipun absennya Rodri berdampak besar bagi City, dapat dikatakan bahwa bek tengah juga menjadi posisi yang bermasalah bagi mereka musim ini. 8 bek tengah City adalah yang terbanyak kelima di Liga Premier pada 2024-25. Sementara pasangan duet yang paling umum, Manuel Akanji dan Ruben Dias, hanya menjadi starter bersama sebanyak 6 kali. Satu-satunya klub yang lebih jarang memainkan duet bek tengah mereka adalah Wolves, yang mampu memasukkan Craig Dawson dan Yerson Mosquera dalam susunan pemain yang sama hanya 3 kali sebelum yang terakhir mengalami cedera serius. Meskipun ketertarikan City pada Husanov telah dilaporkan sejak bulan Oktober, baru pada awal bulan Januari berita yang menunjukkan bahwa mereka mempercepat rencana mereka mengingat krisis cedera mulai mendapatkan momentum. Pemain internasional Uzbekistan berusia 20 tahun dengan cepat menjadi target utama. Tapi, mengingat dia adalah sosok yang tidak banyak diketahui oleh banyak penggemar City, banyak yang akan bertanya, mengapa harus dia? Dalam beberapa hal, profil Husanov mungkin tidak langsung membuatnya menonjol sebagai bek tengah yang biasa dipilih Guardiola. Sebagaimana tercermin dari hasil statistiknya, dia bukanlah pengumpan bervolume tinggi dan juga bukan seorang yang produktif dalam menguasai bola melalui eksekusi dari belakang. Di antara 3 bek tengah Lens yang paling sering bermain pada musim 2024-25, Husanov mencatatkan paling sedikit menit bermainnya. Dia menyentuh bola rata-rata 64,7 kali per 90 menit di Liga 1 musim ini, sedangkan Medina, 74,4, dan Danso, 80,8, lebih sering menguasai bola. Kedua pemain juga rata-rata melakukan setidaknya 10 operan lebih banyak setiap 90 operan. Hal ini tidak berarti sesuatu yang negatif bagi Husanov. Dia adalah salah satu pemain yang tidak berpengalaman di antara ketiga bek tersebut sebagai starter. Sementara dia juga cukup sering bermain sebagai bek tengah di antara 3 bek tengah lainnya. Karena tidak jarang bek tengah yang lain bermain lebih luas, lebih progresif dalam formasi 3 bek. Danso dan Medina sangat mapan di klub dan dalam formasi 3 bek. Husanov akan lebih sering menguasai bola di City dengan formasi 4 bek. Husanov secara umum dapat diandalkan dalam mengumpan, 89% penyelesaian operannya menjadi yang tertinggi ketiga di skuad Lens. Dia juga menyelesaikan 91,6% dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri. Selain itu, tes mata ini dengan tegas mendukung gagasan bahwa, meskipun ia tidak seaktif tipikal bek tengah modern, Husanov adalah tipikal defender yang percaya diri dengan penguasaan bola, yang berarti ada potensi ruang pertumbuhan yang signifikan sehubungan dengan cara dia mengoperasikan penguasaan bola. Pelatih Lens, Will Steele, sudah lebih dari 1 kali mencatat sifat tenang Husanov di lapangan, dan itu akan menjadi aset berharga di Premier League. Apa yang benar-benar menonjol dari Husanov selama karirnya yang masih muda adalah atribut defensifnya yang murni. Dia adalah bek bertahan, peringkat persentil ke-94 untuk tindakan defensif musim ini di Liga 1. Husanov memadukan sifat atletis sejati dengan kekuatan fisik yang mentah, menjadikannya kombinasi yang sangat berguna. Dia tinggi, sangat cepat saat dia bergerak, dan agresif tanpa menjadi terlalu kotor dan ceroboh. Kecepatan,
Kekuatan dan mentalitas agresif Husanov dapat dilihat dari pendekatannya yang nyaris rakus dalam mencoba merebut kembali penguasaan bola. Pemain berusia 20 tahun ini sepertinya menyukai pertarungan fisik, yang berarti dia akan menyerang dan menyerang penyerang selama yang dia perlukan. Atau dia akan keluar dari belakang untuk memberikan tekanan pada penyerang yang bermain dengan gawang mereka. Oleh karena itu, aksi interceptnya di lini belakang telah dipuji banyak pengamat sejak menempatkan dirinya di starting 11 Lens musim ini, dan sudah menjadi pemandangan umum untuk melihat Husanov melesat di depan penyerang untuk mencegat umpan atau mengalahkan mereka saat mereka mencoba menjepitnya. Di bawah ini adalah dua contoh utama dari skenario terakhir, di mana Husanov menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan penyerang tengah dan mengusir bola. Hal serupa dapat dilihat pada contoh berikutnya, meskipun dalam konteks yang sedikit berbeda, karena kecepatan dia melakukan recovery. Faktanya, 26 kali intercept yang dilakukannya musim ini adalah yang terbanyak kedua dari semua back League One pada 12 Januari, saat komunikasi dengan City mulai meningkat. Kekuatan dan kegigihannya juga membuat Husanov menjadi lawan yang tangguh di udara, menempatkannya di posisi 85 di antara bek tengah yang pernah memenangkan duel udara di Ligue 1 musim ini. Dan kecil kemungkinannya dia akan terintimidasi oleh banyak orang, dengan penampilan apiknya saat membela Uzbekistan melawan Spanyol di Olimpiade tahun lalu, yang merupakan contoh cemerlang dari penolakannya untuk menunjukkan terlalu banyak rasa hormat kepada lawan yang lebih glamor. Namun demikian, ada beberapa elemen yang membuat penandatanganan Husanov menjadi sebuah risiko. Beberapa pihak akan menganggap agresi dan kegemaran Husanov untuk melakukan tackle terakhir adalah bukti dari pendekatannya yang gegabah dalam bertahan. Memang benar, ia hanya mendapat kartu kuning 2 kali musim ini. Namun ia dikeluarkan dari lapangan saat melawan Paris Saint-Germain setelah terjatuh dan melakukan pelanggaran kepada Ashraf Hakimi. Ia juga sangat minim pengalaman di level tertinggi, hanya bermain 24 kali di Ligue 1 sejak pindah ke Lens dari Energetik BGU Belarusia pada tahun 2023. Kepindahannya ke City juga dapat memberikan kejutan dalam hal budaya dan bahasa. Rekan setimnya di Lens dan Steel berkomentar tentang bagaimana Husanov tidak berbicara di lapangan. Meskipun ada anggapan bahwa hal ini tidak menjadi masalah, kendala bahasa akan tetap ada di Inggris dan kurangnya komunikasi di lapangan mungkin kurang dapat diterima di lingkungan yang penuh tekanan lingkungan ex-juara bertahan Liga Premier. Tidak ada jaminan keberhasilan dalam setiap transfer. Kecuali Husanov diberi kesempatan tampil untuk City lebih banyak, kita akan benar-benar tahu apakah dia mampu melakukan tugasnya atau tidak. Tentu saja, atribut fisiknya tampak seolah-olah akan memberinya dasar yang kuat ketika harus menyesuaikan diri dengan Premier League. Dan gaya bertahannya yang tak kenal kompromi akan membuatnya mendapatkan banyak pengagum jika ia beradaptasi dengan lingkungan di Premier League, yaitu kerasnya kehidupan di City dan sepak bola Inggris.